Saya sih lebih ya mungkin pasti dulu-dulunya juga dongkol juga. Apa jangan-jangan kata miskin gara-gara itu juga? Iya. Wah, Gara-gara itu. Jadi trending loh. Itu kata-kata jadi trending banget loh. Ya, jadi trending. berarti kita mengalami hal yang sama ya dari Halo, ketemu lagi di channel Tukang Batu Keliling. Sekarang kita lagi kolaborasi dengan seseorang yang nggak main-main punya pastinya nih. Ko Billy Tanu nih. Siap. Salam satu hobi, Ko Billy. Salam, nggak main-main punya. Siap. Kali ini ya kalau dibilang edisi spesial ya spesial banget ya. Yang secara pastinya buat saudaraku Sobi mungkin udah tahu ya. Selalu kalau pertemuan saya sama Ko Billy nih kita pengen ngebahas sebenarnya sekarang bukan problematika pasar lagi, tapi lebih cenderung lebih asik tuh pasar sekarang begini loh ya itu dia Ko Billy. Benar. Dan alhamdulillahnya semenjak kita memberikan apa namanya interaktif edukatif ya kan selama kita kolaborasi banyak juga yang masuk sharing point tentang dunia perbatuan. Jadi asiknya begini nih, Bang Bil nih. Sekarang ini kan apa namanya dunia perbatuan itu kan udah apa ya? Kalau saya bilang udah agak sedikit marah. Iya. Nah, namun tetap aja nih keresahan kami sebagai seller ya kan. Itu pasti ada ya. Betul. Nah, ini kita bahas di sini dan ini momen interaktif ya kita sebagai seller, mungkin audiens atau penonton kita sebagai buyer gimana sih perkembangan market sekarang. Sebelumnya langsung aja nih Bang Bil nih, mungkin ada dari penonton channel Tukang Batu Keliling yang belum kenal bisa diperkenalkan dari dulu. Oke, saya perkenalkan diri saya, nama saya Billy Tanu dari JJ Jewelry. Siap. Biasanya saya platformnya di Facebook ya. Siap. Dengan akun Billy Tanu. Siap. Ya, dan ada page-nya juga JJ Jewelry. Biasanya kita melakukan penjualan secara live lelang. Siap. Ya, kita melakukan live lelang setiap malam ya. Jam 9 malam. Betul, saya sering nonton juga. Jadi buat saudara Sobi, Ko Billy Tanu ini aktif di media sosial platform biru yaitu FB udah. Gak pakai sensor ya, gak pakai sensor udah. Ya kan bingung ntar tempo hari bingung nyariin, boleh bingung Bang Bil. Jadi langsung aja add pertemanan dan di situ udah jelas banget dan gak usah sungkan, gak usah ragu ya. Karena untuk masalah kredibilitas ya kan saya masih berani menggaransi seumur hidup, ya kan? Kalau buat Ko Billy Tanu. Ya, Bang Bil, selanjutnya nih kita pengen ada satu pertanyaan ya. Jadi dari sisi kita kan seller nih, saya seller, Bang Bil seller. Jadi dari kacamata Bang Billy, gimana sih untuk perkembangan dunia perbatuan saiki Bang Bil atau sekarang ini? Perkembangan batunya itu sebenarnya sudah mengalami increase ya, peningkatan lah ya. Bagusnya itu peningkatannya signifikan. Walaupun mungkin ya seperti kata teman-teman yang lain, kita signifikannya bertahap, nggak bisa sampai langsung jebret, langsung booming itu nggak bisa. Tapi penggemar ini banyak di mana-mana penggemar banyak. Gitu. Dari COVID tuh ya semakin kesini semakin sini makin wah. Karena COVID itu kan sebenarnya pada saat di awal tahun 2020 itu kan sebenarnya momen online itu bangkit. Oh ya. Karena selama ini kan toko offline yang masih memegang peranan hampir sekitar 60-70% di toko offline. Nah, begitu pada saat di pandemi datang itu meningkat jadi hampir 80 bahkan bisa sampai mendekati 90%. Online shop itu. Itu. Apakah saudaraku Sobi pada ngorder juga nih? Sebelumnya kita ucapkan terima kasih, berkah selalu, panjang umur. Nah, paling lanjutnya begini, Bang Bil nih, ada beberapa pertanyaan yang coba saya filter ya masuk tempo hari melalui audiens saya. Sehingga ceritanya begini, Bang Bil. Boleh nggak nanya saya? Boleh. Ini kan kita kan sesama seller, tapi kacamata kita dalam menghadirkan satu batuan menghadirkan satu batuan yang layak dikoleksi seperti ini kan, Bang Bil. Filternya apa sih, Bang Bil? Kalau dari kacamata saya pertama tentunya kita lihat dari clarity-nya dulu, kekristalan batunya ya. Kan orang selalu bilang kadang-kadang ada yang 4C, ada yang 3C atau C-nya banyak lah. Tapi yang penting saya lihat pertama kali itu adalah clarity sama eye catching-nya dulu. Jadi pada saat kita lihat batu itu kristal bagus, kemudian kita lihat lagi dalamnya clarity-nya seperti apa, karatnya juga kita lihat ukuran size-nya.
ya kan? Terus bentuknya, shape-nya, cutting-nya itu apakah dia profesional ya. Dan yang terakhir itu sebenarnya saya tidak pernah mempermasalahkan yang namanya origin. Asal batu itu bagus dan batu itu sangat layak untuk dikoleksi dan eye catching sekali karena orang kita ini kan sukanya sesuatu yang prestat, yang bersih, yang cakep, ya kan gitu. Nah, disitulah saya menemukan platform saya, maksudnya ini ya istilahnya basic saya di sana. Betul, standarnya Bang Billy punya untuk dihadirkan ke origin itu nomor sekian bagi saya. Yang penting batunya bagus dulu dan layak dijual. Begitu. Jadi orang datang puas. Siap. Saya simpulkan aja Bang Bil. Saya udah nangkap nih. Berarti kesimpulannya dari Kobilitanu tadi ya kan. Yang dimaksud dengan kualitas kayak gitu. Jadi 4C itu sebenarnya cuma standar, basic ya kan. Namun kalau dari 4 ini masuk 2, warna sama kejernihan masuk ya kan. Walaupun keratnya nggak masuk, ambil aja. Apalagi origin ya. Nah kalau ngejar origin nih bakalan nggak ditemuin yang namanya barang kualitas tadi yang sesuai dengan Kobil disebutin, paham saya. Karena semua negara itu kan punya keindahannya masing-masing. Oh iya jelas. Masing-masing. Betul kan? Pasti. Nah ini nih ya makanya kayak brand image ya. Sama contohnya kayak keseharian kita nih. Kita sebut merek aja ya kan. Contohnya teh botol gitu ya kan. Ya kan teh botol gitu. Kita dikasih, itu kan awalnya teh sosro. Dikasih yang lain, merek lain, Aqua juga begitu ya kan. Mereknya bukan Aqua, platnya merah. Masuk Aqua orang ngewu. Tapi kita nyebutnya juga Aqua ya kan. Tapi kalau emang pengen nyari, ini kan suatu brand smart ya. Berarti yang udah melekat di pikiran kita, Jamrud wajib Kolombia, Sapir wajib Sri Lanka. Akhirnya ngejar Sri Lanka kualitasnya. Padahal itu cukup pengertian yang salah. Ya. Pengertian yang amat sangat salah menurut saya. Karena tiap negara itu mereka memiliki kelebihan masing-masing. Ya kan. Bahkan kalau masalah tadi bilang emerald ya kan. Nggak selalu emerald Kolombia bagus. Ya. Nah, mungkin dari beberapa yang lalu saya sempat posting emerald. Ya itu karena itu emeraldnya benar-benar rare ya, emerald dari Rusia. Itu dia. Semua kaget dulu kok harganya mahal, kok kecil. Ya itu ada kualitas bos. Ya, kita kan ada kualitas. Mau origin manapun, kualitas itu menentukan. Gitu. Berarti sekarang pertanyaan lanjutan kembangan aja nih Bang Bil. Yang dimaksud kualitas kan tadi Bang Bil udah sebutkan. Ada lagi nggak biar penonton kita ini semakin tahu dan paham gitu kalau kualitas itu basicnya yang 4C, dari 4C itu kan masih ada yang faktor-faktor lainnya ya kan, dari kejernihan clarity ya kan, terus model cuttingannya proporsional atau tidak ya kan yang menyebabkan lusternya keluar. Jadi mereka tuh terkadang masih bingung antara luster sama giwang. Padahal kan kalau giwang beda itu jauh. Kan ada di Cabotion. Beda jauh. Bisa diterangkan ya? Memang beda jauh ya antara kalau kita ngomong masalah tadi sebenarnya bilang giwang sama luster itu beda ya. Kalau giwang tuh memang kebanyakan selalu hanya ada di batu Cabotion ya. Cabotion. Dan sedangkan kalau luster itu ada di batu cutting. Semakin dia cuttingnya semakin banyak, step cutnya makin bagus, itu luster akan semakin terbuka. Tapi tergantung lagi dari kebersihan batu tersebut gitu. Makin jernih ya makin gila, makin bagus, makin bling-bling. Gitu. Kalau yang memang sudah berasap-asap nggak karu-karuan, ya susah memang begitu. Tapi kalau originnya Birma gimana? Atau dari Ruby originnya Sri Lanka? Sama dari aja Sapir? sih, Sama aja Bang. Dengerin. Sama aja. Jadi jangan fanatisme di origin. Betul. Kan? Mendingan fanatismenya di quality barang. Itu Bang Bil, setuju. Salaman dulu. Jadi mau salim saya. Iya. Cium tangan nggak? Biasanya kalau pas apa ya cium tangan loh. Jadi mau salim gitu ya kan. Nah, itu dia point of view-nya. Jadi, saudaraku Sobi, maksudnya yang dimaksud kualitas itu ya diterapkan dari basic 4C dan dimodifikasi menurut pengetahuan dari saudaraku Sobi semua. Betul. Terkadang emang sih keinginan kita nggak bisa salahkan ya. Kita ada satu note ya kan atau catatan, kita pun sebagai seller juga begitu. Kita pengen dapetin menghadirkan kerat gede, barang bersih, ya kan, warna enak di batuan apapun ya. Enggak Sapir, Ruby, Jamrud aja gitu. Iya, betul. Harga murah belinya ya kan. Dan jual juga semurah-murahnya, nggak jual semahal-mahalnya. Tapi apalah daya Bang Bil. Iya, ada harga, ada kualitas. Itu dia. Ada kualitas, ada harga, sama-sama aja begitu. Sama-sama aja. Berarti udah finish ya untuk standar kualitas ya. Sekarang kita lanjut Bang Bil. Nih, ada yang seru nih. Ada yang seru. Yang seru. Saya suka keseruan. Nah, gue demennya begini nih. Bang Bil, ini kan
banyaknya sekarang sebenarnya marak ya untuk fenomena kayak lelang ya kan. Lebih ke live ya, live streaming. Betul, lebih ke live. Kita sih nggak nganggap mereka kompetitor, malah saudara sehobi semua ya kan, sesama seller ya. Apalagi Bang Bill yang udah versi kami nih, versi saya udah duluan lah berkecimpung di dunia. Ada gak sih kayak model permasalahan atau problematika yang dialami ataukah mengalami penurunan dari segi omset? Sebenarnya saya lebih banyak pesaing, lebih seneng. Wah, kok bisa? Oh iya dong, berarti kita berkompetisi. Berarti saya harus akan lebih baik terus ke depannya. Ya, karena saya menemukan beberapa seller itu, saya lihat saat ini ada perkembangan bagus. Dari tahun 2020 marak-maraknya pandemi pertama kita live rame, mereka berkembang. Ada yang tumbang juga, banyak yang tumbang. Why kalau tumbang tuh why? Tolong dong dijelasin. Waduh. Masalah tumbang itu kadang-kadang gini, kalau kita main batu permata itu sebenarnya lebih ke momentum ya, lebih ke momentum. Jadi kalau kita main misalnya lelang item barang tertentu, itu biasanya kita ada hype-nya. Untuk hype-nya mungkin 1 hari 2 hari ke depan nih batu A. Nah, batu B. Nah, ini kadang-kadang yang terlalu ditangkap sensitif pada kompetisi yang lain sama kompetitor yang lain. Kenapa diambil secara sensitif sama mereka? Mereka melihat, oh ini laku, langsung mereka berbondong-bondong ngambil sebanyak-banyaknya. I see. Nah, tipe saya pada saat itu sudah hype-nya menurun, saya akan ganti dengan item yang berbeda lagi. Item yang berbeda terus. Nah, pada saat mereka sudah mengumpulkan banyak, akhirnya hype-nya kan sudah habis. Nah, itu mereka sendiri akan susah sendiri, akhirnya mereka gulung tikar sendiri. Nah, itu jadi seller nggak boleh greedy juga, nggak boleh serakah. Nggak boleh. Nanti miskin. Berarti mereka ngelihat you orang nih, Bang Bill, ini ya apa namanya? Bukan kompetitor, melainkan barometer. Benar. Boleh, nggak apa-apa. Barometer nggak ada masalah buat saya. Saya juga senang ada kompetisi, bagus. Tapi jangan terlalu ekstrim. Mau kompetisi boleh, it's okay. Tapi secara lurus dan terlalu ekstrim. Kalian mendatangkan batu serupa, it's okay gitu. Kan kadang-kadang begini mindsetnya seller. Batu A ini rame, gua ambil nih banyak nih, lot-lotan ribuan banyak, gua jual murah-murah. Betul. Ya kan? Begitu dia jual murah-murah, hype-nya turun kan? Betul. Hype-nya turun, ya sudah. Betul. Tamat riwayat untuk riwayat batu tersebut, tamat. Betul, Bang Wil. Nah, ini kan berarti kan kalau diterangkan kepada saudara kita sehobi semua, sebenarnya Bang Bill ini ya nggak nganggap mereka kompetitor. Cuman terkadang emang mereka nih yang menganggap karena Bang Bill ini barometer atau pertama gitu first ya kan, mungkin dari segi apa, dari segi sistemik atau sistemnya Bang Billy ya kan. Nah, akhirnya sampai sama mereka dijadiin acuan ya kan, dan kesenggol mungkin atau gimana. Banyak kok yang kejadian kayak begitu, banyak. Oh, baperan. Banyak baperan ada. Malah saya diblokir segala ada. Jadi baperan. Yang pertama malah dulu kita ada pesaing beberapa, malah ini cerita sebentar aja. Ada yang mungkin kompetitor baru, pertama masih sowan datang, Pak, bro bantu dong share-share, bantu dong support. Kita bantu support. Begitu sudah naik daun, hampir 80% dari bidder saya masuk ke sana, konsumen saya sudah naik ini mulai, black campaign-nya mulai, gitu. Di framing-nya mulai, ya kan. Nah, sudah akhirnya saya di framing dan saya di black campaign, diblokir duluan sayanya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ya kan rezeki Anda, rezeki saya, rezeki saya. Ya kan sama-sama. Kamu rame, saya juga happy. Itu dia. Iya kan gitu. Itu seperti itu yang ekstrimnya. Ada yang saya cuman main-main aja ke aplikasi joget-joget gitu ya. Kan rame lagi di aplikasi joget-joget ya kan. Lagi rame. Lagi joget saya main ini di sana. Rame yang apa nih? Rame yang joget. Dikatanya enggak penjualan batu permatanya rame sekali di sana ya. Nah, rame masuk ke sana, kita ketemu dengan seller yang cukup kredibel juga, kita main-main di sana, tapi kok ternyata merasa bahwa tersaingi, merasa kok tiba-tiba kok kayak ngambil ini, padahal saya nggak promosi apapun ya, saya nggak promosi, karena kan orang tuh mau nggak mau dari mulut ke mulut kan, mereka itu kan promosi paling dahsyat itu kan mulut ke mulut. Mouth to mouth itu yang paling betul. Jadi Pak Wawan kayaknya makin mendekatin saya terus. Saya udah barometer ya kan, saya tertarik ya kan. Jadi kesedot kalau udah barometer tuh udah kesedot saya. Wah. Jadi point of view-nya nih saudaraku Sobi nih, sebenarnya sih
kayak saya kalau saya pribadi Bang Bil, mungkin yang yang ngeblokir Bang Bil tuh suruh ya minimal ngopi bareng sama saya. Nah, kita punya nih bukan sekedar jargon, salah satu hobi. Dari hobi kita bersaudara ya kan. Jadi nggak usah begitulah. Kalau saya sih jujur aja kembali ya kan, mentoknya udah pasti kita kembali ke Tuhan gitu ya. Rezeki itu nggak bakalan tertukar dan udah ditakar ya kan. Setuju. Tinggal gimana kita menjemputnya. Setuju. Kalau sampai kayak gitu ya jadi orang jangan baperan banget dong. Oh iya, jangan baperan. Jangan baperan. Nggak boleh baperan. Ya, jadi itu ngomong-ngomong masalah baperan lucu juga. Jadi kalau saya live streaming itu live lelang itu memang mulut saya nggak ada saringannya, Bang. Iya. Tak kenal maka kata sayang. Benar. Kenapa kalau setiap mau gabung di live saya kan harus daftar dulu? Iya. Nah, karena supaya kenal makin sayang. Iya. Gitu ya. Iya. Dari yang diem mantau jadi ikutan julid. Iya. Jadi Bang Bil benar. Maksudnya begini loh pemirsa, kita bukan karena kita bersaudara, karena kita kenal, karena kita bersahabat. Enggak, percuma. Saya nggak bakalan bilang Bang Bil ini karakternya baik gitu. Enggak gitu. Cuman hatinya, ya kan? Bukan karakternya. Jadi point of view-nya ada di sini loh. Kita nggak mau ngomong yang berlebihan, Bang Bil ya. Jadi intisarinya nggak ada disclaimer juga, nggak ada main bela-belaan. Sekali lagi ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Betul. Gitu. Makanya rata-rata yang julid dan masuk ke saya males Mas ya kan. Kamu mau aja berteman sama dia. Enggak serius Bang. Iya. Iya kan? Bukan 1-2 orang gitu. Kenapa Pak? Ya kan mulutnya ya kan begini-gini. Enggak, Bapak udah pernah belum beli ya kan? Belum sih, ya kan orang ribet banget lagi kan beli aja harus daftar. Bukan begitu Om ya kan. Ini minta maaf kalau Om nonton juga saya minta maaf nih. Semua regulasinya udah jelas. Betul. Ya kan. Ya gimana sih hak si customer aja kan teriak kamu amanah gak? Ya. Saya paling nggak jawab tuh Bang Bil. Terus terang aja. Iya. Mas Wawan baru pertama kali beli, kamu amanah gak? Udah deh, jangan saya deh yang ngomong deh. Saya suruh aja pagar rawa bening gitu Bang Bil ya. Katanya kan saya kurang ajar ya kan. Bapak tanya aja pagar rawa bening atau pagar apa patung cincin tuh. Iya, patung cincin. Wawan Itu lebih kurang ajar lagi kalau begitu Bang Bil. Jadi nggak bakalan saya jawab karena maling nggak mungkin ngaku maling. Betul. Ya kan? Betul. Orang baik nggak bakalan ngaku orang baik. Jadi point of view-nya tak kenal maka tak sayang, ikutin aja regulasinya biar you enak, seller pun enak begitu ya kan semua. Jadi nggak ada yang main-main punya. Itu dia nggak main-main punya ya kan. Itu. Memang banyak kok yang masalah baper tadi banyak sekali yang baper masuk kesel sempat marah-marah juga di live saya. Tapi bagi kita bidder-bidder yang lama, konsumen yang lama yang sudah standby di sana, mereka ketawa-ketawa aja, malah nganggepin, waduh ini orang kena mental kayaknya, jiwanya kena ini. Malah ada yang konsumen ngomong sama saya loh masuk di live kamu, dia bilang, terus kok ditanyain sama orang, kok mau ya, maksudnya live di situ tempat main tempat mau belanja, tapi orang diteriakin yang miskin. Karena apalagi Mbak, kembali lagi di negara kita ini di plus 62 nih daripada yang kaku-kaku diem-diem aja. Itu malah berbahaya. Mendingan saya tutup poin aja kalau ngomong ya, kalau ini apa adanya. Kita ngomong apa adanya kita having fun di sini. Begitu. Karena kan semuanya kembali lagi ya, saudaraku Sobi ya. Ini kan semua medsos ya. Terkadang kayak Bang Billy hitungannya itu strateginya gitu ya kan, strategi. Saya juga strategi. Betul. Nah, singkat ceritanya dalam satu hal yang pastinya nih, si Bang Billy ini mungkin menggunakan strategi agak sedikit menyerang lah ya kan, makanya itu bisa dikatakan topeng lah Bang Billy. Betul, ya kan? Betul. Jadi itu makanya tak kenal maka tak sayang, udah kenalin dulu lah. Betul. Kayak apa ya, dia itu lebih seperti buat biar rame sih sebenarnya. Biar rame, orang tertarik, apa sih ini? Betul. Orang kok live kok sampai teriak-teriak gini. Betul. Sama aja lah, simple lah. Kalau lihat kita di aplikasi joget-joget tersebut, ya kan saya nggak sebut ya. Ada orang pemain game MOBA. Itu kalau main mulutnya juga nggak ada saringan, tapi makin rame yang nonton. Makin seru, makin rame begitu. Nah, itulah yang mungkin kita harus pelajari. Jadi para seller, saya kasih tips, Anda jadi orang harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, hancurkan. Jangan amati, tiru, modifikasi. Kalau mau jadi lebih maju ya harus begitu. Betul. Ya paling intisarinya seperti itu ya, saudaraku Sobi ya. Maka kenali dulu ya kan, hampir rata-rata nih izin Bang Bil. Kita juga bukan
bukan gimana-gimana gitu. Ini yang pasti sih kalau emang nggak dikenali dulu, saya udah tanya adalah kurang dari 10 orang yang beli cuma satu, Gara-garanya saya pas lelangannya nggak diambil, ya lu main-main. Iya. Iya kan, orang di sini nggak main-main punya, lu mainin rezeki orang. Bukan Mas, kita kan ada urusan malam, kita ini. Ya mbok sebelum kalau emang udah ada kontaknya Bang Bil, kontak dulu, jangan sampai di kontak. Lah kita juga nggak tahu. Iya. Apalagi yang keresahan saya Bang Bil ya, jujur aja, ini mumpung ajang curhat nih ketemu sesama seller ya kan. Iya kan, ketemu sesama seller sedikit aja. Ini nih saya paling ya kalau dibilang benci, sebel banget. Orang ujuk mahal. Ya kan? Hei, kalian ya kan yang nonton ya. Nggak apa-apa deh besok mau unsubscribe udah nggak peduli lah. Nggak, masalahnya begini Bang Bil, yang bikin kita nih kesel nih. You nih siapa? Ya kan? Apa saya tahu standar kantong You murahnya berapa? Tahu-tahu mahal. Wah, saya kalau harga batu segitu saya mendingan beli beras. Ya beli ya kan nggak ada yang maksa beli. Nggak maksa beli batu, nggak ada yang maksa beli batu permata. Wah, harganya sekian belas juta. Wah, gua mah najis amat mendingan beli emas gitu. Ya beli gitu, nggak jadi masalah gitu ya kan. Nah, inilah kalau apa-apa nggak dikenali, batu cuman ikut-ikutan. Iya. Batu boleh kasih orang. Betul. Ya nah, kan? ini habis ini nih sesinya seru nih, bahas masalah fenomena saat ini nih di live streaming ini. Ini paling seru nih habis ini. Itu Bang Bil. Makanya saudaraku Sobi, semuanya tuh bisa dibicarakan. Kalau emang sekiranya ya bahasa kasarnya ya ini kurang ajar, kantongnya itu waduh, ekspektasinya itu di kantongnya. Nah, ya kan? Nggak bercanda ya. Rekeningnya itu agak-agak sedikit low gitu. Ya udah disesuaikan aja, disesuaikan. Tapi saya kepengennya yang itu Mas, jadi tabung dulu. Gitu, jangan ya dipaksakan. Kan? Jangan dipaksakan. Nah, yang ujuk-ujuk yang pada nanggung, mahal. Lu cerita murah lu berapa aja nggak pernah sebut. Gua nggak pernah tahu, gimana gua tahu itu harganya mahal. Betul. Kesel kayak Bang Bil juga gitu kan. Saya sih lebih ya mungkin pasti dulunya juga dongkol juga. Apa jangan-jangan kata miskin gara-gara itu juga? Iya. Gara-gara itu. Jadi trending loh. Itu kata-kata jadi trending banget loh. Iya, jadi trending. Berarti kita mengalami hal yang sama ya. Sama. Jadi memang ya balik lagi kalau pada saat kamu beli batu permata namanya batu hobi. Betul. Hobi itu sebenarnya kalau kita sesuaikan juga dengan kantong. Iya. Tapi kalau kita memang rekening atau duit sudah nggak ada batasnya, ya hobi silahkan, mau sampai tanpa batas silahkan. Iya, nggak ada yang memaksakan. Nggak ada yang memaksakan. Cuman kalau memang masih seperti kata Bang Wawan tadi, masih ada limitnya, ya sudah sesuai kemampuan aja. Dengan jangan sampai nanti keuangan keluarga jadi terganggu. Betul. Ya kan? Itu kan nggak bagus. Betul. Ya, daripada nanti koleksi cincinnya banyak, ya kan, istri marah-marah, ya kan. Padahal lebih baik koleksi cincin daripada koleksi istri ya. Nah, bener kan? Ya udah pemirsa, saya cuma takut kalau istri saya tahu-tahu ya kan nonton gitu, itu tambah bahaya ya kan, koleksi istri masalahnya. Koleksi istri. Oke, Bang Bil, mungkin saya rasa cukup dan buat pemirsa mungkin jelas ya. Singkat ceritanya ya kayak kita sering bercanda dan kalau emang Bang Bil itu ngomongnya ngaco-ngaco atau apa, kenali dulu ya. Kenali dulu secara pastinya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi point of view-nya ini kan kita ada di medsos. Medsos itu aja namanya udah dunia maya Bang Bil, bukan karakter asli kita. Cuman kalau emang kita dipandang baik ya alhamdulillah, semoga segala puji nggak bikin kita daripada kita bikin sebuah apa namanya seperti pencitraan, tapi at the end bukan seperti itu. Ya kan, betul kan? Benar. Seperti itu. Jadi bagaimanapun harus bijak dalam menyikapi sebuah dunia maya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bang Bil buat pencerahannya kali ini. Saya seneng. Ntar kita bikin lagi Bang Bil. Boleh. Jangan kapok gitu. Tenang. Oke, saya akhiri dengan salam satu hobi lagi ya kan. Pastikan saudaraku Sobi diklik tombol subscribe-nya serta bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi yang terupdate dari channel kami. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Billy. Salam satu hobi dan salam nggak main-main punya.
Bye.